Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang art map. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan membuat peta dari awal hingga akhir. Yang pertama tentunya kita buka ArcGIS-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita memasukkan base map dengan cara klik file. Oh ya, pastikan ArcGIS kalian sudah terhubung dengan internet, yaitu dengan tanda globe di sebelah kiri ini. Lalu kita klik file, add data, add base map. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman. Lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita tunggu sampai base map-nya terlihat. Nah, ini sudah terlihat base map-nya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman cara menambahkan base map. Lalu juga bisa menggunakan SAS Planet. Nah, di sini saya menggunakan base map. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara mendownload base map, bisa dicari di video sebelumnya. Video saya di sebelumnya, di situ saya sudah menjelaskan bagaimana memotong di base map, lalu mendownload base map. Saya sudah menjelaskan di situ ya teman-teman. Mendownload base map dari SAS. Nah, selanjutnya kita buang saja base mapnya, kita remove. Nah, di sini sudah terdapat SAS-nya. Lalu kita masukkan batas administrasi. Batas administrasi kita masukkan. Nah, setelah itu setelah memasukkan batas administrasi, kita ganti dengan kita atur ketebalannya, warnanya. Di sini saya belum menyesuaikan di SNI ya teman-teman. Nanti di peta akhir saya akan menyesuaikan dengan SNI. Lalu selanjutnya di sini saya akan mendigitasi. Di sini saya akan mendigitasi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lalu ada fasilitas dan utilitas seperti jaringan jalan dan sungai. Untuk jika teman-teman ingin mendigitasi, yaitu dengan cara yang pertama kita open katalognya, kita klik katalog. Kalau katalog tidak muncul, kita bisa di Windows lalu klik katalog. Nah, setelah itu kita sesuaikan nih mau di mana SHP kita gitu kan. Nah, misalnya di ArcGIS, lalu kita klik, misalnya saya akan menyimpan di SHP. Nah, lalu di SHP ini klik kanan, lalu new, dan save file. Nah, di sini saya akan mendigitasi bangunan terbangun ya teman-teman. Jadi bangunan. Nah, kalau kita mendigitasi bangunan itu berarti poligon. Lalu kita edit tempatnya atau zonanya ya teman-teman, jangan lupa soalnya ini juga menyesuaikan nanti ya teman-teman. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita mendigitasi? Selanjutnya kita klik kanan, lalu edit future, lalu kita start editing. Nah, setelah itu kita klik continue ya teman-teman.
Nah, lalu kita klik create feature, lalu kita klik bangunan. Nah, setelah itu di sini akan muncul tanda panah ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai mendigitasi bangunan. Nah, mendigitasi ini saya menggunakan digitasi parsil, yaitu digitasi perbangunan. Jadi semua di desa Gringging ini, karena saya mengambil lokasi desa Gringging, di sini semua bangunannya nanti digitasi ya teman-teman. Nah, biar menghemat waktu, di sini akan saya percepat aja ya teman-teman untuk pengeditan digitasinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan bangunan yang ada gitu. Nah, di sini saya akan percepat ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendigitasi seluruh bangunan yang ada di Kelurahan Gringging di koridor. Untuk selanjutnya kita akan membuat fasilitas ya teman-teman. Di sini kita ada di Desa Gringging itu ada fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikannya itu salah satunya di sini. Untuk menandainya kita bisa menggunakan tanda yang berbeda. Nah, ini kan sudah ada bangunannya. Kita bisa menimpanya dengan warna yang lain supaya tidak sama gitu kan. Di sini ada pendidikan. Nah, lalu kita beri poligon, soalnya ini kembali lagi kita bangunan ya teman-teman. Lalu jangan lupa di UTM-nya diedit. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah itu seperti yang tadi ya teman-teman, klik kanan, lalu edit, start editing, continue. Nah, lalu create pendidikan. Nah, di sini otomatis akan muncul tanda panahnya kan teman-teman, tanda plusnya maksudnya. Nah, setelah itu kita bisa mengubah ini sesuai dengan ketentuan. Misalnya ini, lalu oke. Nah, selanjutnya kita membuat lahan persawahan, atau ya kita membuat lahan persawahan terlebih dahulu. Lalu kita stop editing. Yes. Nah, untuk membuat lahan persawahan seperti tadi ya teman-teman, kita klik katalog, lalu klik file yang akan kita masukkan, lalu klik kanan, new, save file. Nah, di sini ditulis persawahan atau pertanian juga boleh. Lalu kita klik poligon lagi, soalnya kita akan membuat 2 dimensi, bukan cuman garis. Lalu kita klik poligon, jangan lupa UTM-nya kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita sama seperti tadi, klik kanan yaitu edit, start editing, continue. Lalu kita klik persawahan. Nah, di sini kita cari daerah persawahan, karena di Desa Gringging ini mayoritas atau luasannya itu lebih luas persawahan. Jadi di sini tuh sangat diperlukan untuk peta persawahan. Seperti tadi ya teman-teman, kita ikutin saja garisnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan digitasi berupa fasilitas pemerintahan seperti kantor kelurahan. Di sini di Desa Gringging terdapat kantor kelurahan. Caranya yaitu seperti yang tadi ya teman-teman, kita masuk ke new, lalu save file. Nah, setelah itu kita beri nama
kantor pemerintahan atau layanan pemerintahan. Nah, setelah itu kita klik Polygon, lalu jangan lupa UTM diatur, klik OK. Setelah itu klik OK. Layanan pemerintahan diklik, edit, start editing, continue. Lalu layanan pemerintahan. Nah, layanan pemerintahan di sini berupa kelurahan dan ada gedung untuk pertemuan seperti gedung serbaguna. Nah, di sini juga terdapat PDAM atau perusahaan air minum gitu ya teman-teman. Nah, karena PDAM termasuk fasilitas pemerintahan, maka kita delineasi juga. Nah, lalu di sini juga di Desa Gringing juga terdapat pos kampling teman-teman. Nah, di mana pos ini juga termasuk dalam layanan pemerintahan. Nah, ini pos kamplingnya teman-teman. Karena ini adalah desa saya, jadi saya sudah tahu letak-letaknya, saya sudah hafal karena saya lahir di sini. Nah, selanjutnya kita kalau untuk melanjutkan ke digitasi selanjutnya, kita stop dulu ya teman-teman. Klik editor, stop editing, lalu klik yes. Nah, setelah itu kita akan mendigitasi klinik. Kebetulan di desa saya ada klinik. Lalu seperti tadi ya teman-teman, SHP new, save file, lalu kita beri nama, kalau klinik itu fasilitas kesehatan ya teman-teman, kita beri nama kesehatan. Nah, selanjutnya kita Polygon, jangan lupa diedit dulu. Oke. Atau mendigitasi kesehatan. Nah, di sini ada kesehatannya teman-teman. Karena saya sudah hafal jadi ya tahu. Nah, selanjutnya ada, jangan lupa kita stop editing lalu yes. Nah, selanjutnya di sini juga di Desa Gringing itu juga terdapat itu teman-teman jalan tol. Nah, di sini kita akan mendigitasi jalan tol. Caranya seperti apa sih? Caranya tuh sama teman-teman, dengan cara klik katalog, lalu SHP, klik kanan new, save file, lalu klik jalan tol. Ketik jalan tol. Nah, bedanya di sini teman-teman. Kalau tadi kan bangunan atau fasilitas itu menggunakan poligon. Nah, sedangkan kalau jalan itu kan bentuknya line, bentuknya garis, maka kita menggunakan polyline. Nah, setelah itu UTM, lalu OK, lalu klik kanan, start editing, continue, jalan tol, kita klik OK. Di sini kita urutkan dari sini sampai ujung ya teman-teman, sampai ujung dari batas desa. Nah, di sini ya teman-teman, lalu klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa atur sesuai dengan pilihan. Nah, misalnya ini, lalu misalnya ini merah. Lalu kita klik editor, stop editing. Yes. Nah, di sini juga terdapat itu teman-teman, sungai. Nah, sungainya itu berbatasan dengan Jawa Timur. Nah, karena koridor saya ini di Sambung Macan, Jawa Tengah, di Desa Gringing ini terletak di paling timur sendiri Kota Sragen atau Jawa Tengah gitu ya teman-teman.
Nah, di sini berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Nah, ini tuh sudah wilayah Jawa Timur ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada sungai penghubung antar provinsi gitu ya teman-teman. Karena biasanya memang untuk batas wilayah itu biasanya ditentukan melalui sungai ataupun bukit gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada sungai. Gimana cara kita buat sungai? Karena di sini saya akan mengisi bagian dalam sungai tersebut, maka saya menggunakan poligon. Tapi kalau cuman teman-teman ingin membuat garis saja, itu bisa seperti tadi menggunakan polyline. Tapi karena saya ingin menggunakan di dalamnya saya isi air seperti itu ya teman-teman, layaknya air gitu, saya menggunakan poligon. Nah, caranya seperti tadi, kita klik kanan, lalu new, lalu save file. Nah, setelah itu kita beri nama sungai, lalu poligon, jangan lupa klik OK. Nah, start editing, continue, sungai. Nah, gimana caranya membuat sungai menggunakan poligon? Nah, di sini saya akan mengisi bagian luarnya terlebih dahulu ya teman-teman, luar bagian kiri. Nah, kita ikuti saja alur sungainya. Di sini kan tampak ya teman-teman, tampak jelas. Jadi kita tinggal ikuti saja sungai tersebut gitu. Nah, saya akan mencontohkan tapi tidak sampai ujung ya teman-teman, karena ini panjang. Misal saya contohkan sampai sini aja ya teman-teman. Lalu untuk kebalikannya, untuk supaya membentuk kayak seperti ada airnya, itu kita kembali lagi ke titik semula, tetapi diberi jarak gitu. Ini seperti ini, kita beri jarak. Nah, di sini akan otomatis ada celahnya gitu kan teman-teman, ada space-nya gitu. Nah, ini nanti kita bisa beri warna biru supaya biar seperti nampak air beneran gitu teman-teman. Nah, kita ganti dengan warna biru, blue. Oke. Nah, di sini kan kita stop editing dulu. Yes. Nah, di sini nampak seperti sungai beneran kan teman-teman. Nah, di sini saya akan menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Seperti tadi ada sungai, jalan, lalu RTH, lalu sawah gitu ya teman-teman, lahan terbangun gitu kan. Nah, saya akan selesaikan semuanya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel Desa Gringging ya teman-teman, dengan cara klik administrasinya terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, setelah itu open atribut tabel. Nah, di sini kan sudah ada pendidikan. Nah, selanjutnya bagaimana kita cara menambahkan data. Nah, menambahkan data ini sebenarnya ada dua cara, yaitu menggunakan Excel dan juga ArcGIS-nya langsung. Di sini saya akan mencontohkan dengan ArcGIS-nya langsung. Kalau teman-teman ingin melihat yang Excel, saya sudah membuat videonya. Di video sebelumnya saya membuat dua-duanya, yaitu Excel dan langsung dari ArcGIS. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang langsung dari ArcGIS. Bagaimana teman-teman caranya? Klik ini. Dengan cara klik tabel option, lalu kita klik sebentar. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya kita klik tabel option, lalu kita klik add, lalu kita beri nama. Di sini saya akan memasukkan fasilitas peribadatan di Desa Gringging, yaitu kita beri nama peribadatan. Nah,
Tipe ini kita pilih long aja ya teman-teman. Lalu untuk precision ini kita sebenarnya bisa ngisi berapapun, tapi saya ingin mengisi 10. Nah, lalu klik OK. Oh, ternyata nama peribadatan sudah ada. Nah, di sini sistemnya mengganti dengan peribadatan. Nah, tidak masalah. Gimana cara menambahkan datanya atau angkanya gitu kan? Kita klik editor, start editing. Nah, kita klik OK, lalu continue. Setelah itu, nah otomatis kita bisa mengganti dengan angka. Peribadatan di Desa Griging itu ada 8 masjid ya teman-teman. Kita klik enter. Nah, lalu gimana kalau kita ingin menambahkan fasilitas yang lain, misalnya seperti kantor pemerintahan atau pelayanan pemerintahan, tentunya kita klik stop editing terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita klik yes. Nah, setelah itu kita seperti tadi add. Nah, lalu kita beri nama pelayanan pemerintahan. Nah, selanjutnya kita long, lalu ini 10 seperti tadi, lalu klik OK. Oh, ternyata peribadatan sudah ada ya. Lalu klik. Oh, ini teman-teman, kan tidak boleh spasi ya teman-teman. Nah, kita pelayanan. Kita singkat aja ya teman-teman, yang penting kita tahu. Lalu klik OK. Nah, di sini sistemnya akan berubah sendiri. Yang penting kita tahu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik editor, start editing. Nah, seperti tadi kita klik OK lalu continue. Pelayanan pemerintahan di Desa Griging sendiri itu ada 5 ya teman-teman, seperti PDAM, lalu Balai Desa, kemudian seperti gedung serbaguna, itu ada balai pertemuan seperti itu. Nah, ada 5. Lalu kita enter. Nah, kita stop editing. Yes. Nah, jangan lupa data ini tuh kita simpan ya teman-teman. Gimana cara menyimpannya? Yaitu dengan cara administrasinya. Kita klik kanan, lalu data, lalu ekspor data. Nah, kita sesuaikan dengan di mana kita akan menyimpannya. Lalu namanya administrasi. Karena nama administrasi desa sudah banyak, maka saya singkat saja, lalu klik save. Oke. Yes. Nah, bagaimana cara mengeceknya ya teman-teman? Cara mengeceknya itu kita open atribut tabelnya, lalu di sini sudah otomatis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout ya teman-teman. Bagaimana cara membuat layout? Nah, yang pertama kita klik ini dulu teman-teman. Kita klik bawah itu layout view. Nah, selanjutnya untuk mengatur kertas dan outputnya, kita bisa klik file lalu page and print. Lalu setelah itu kita akan memilih kertas yaitu A3, lalu landscape, lalu OK. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan ini ukurannya berapa gitu ya teman-teman. Saya di sini akan menggunakan ukuran kira-kira segini ya teman-teman. Lalu kita zoom to layer. Nah, di sini akan nge-zoom ya teman-teman. Kita sesuaikan skalanya
Saya di sini ambil skala 1:11.000. Kita zoom to layar lagi. Nah, setelah itu ini teman-teman, kita membuat grid terlebih dahulu. Klik kanan properties, lalu kita tunggu sebentar. Nah, grid ini UTM-nya sudah benar, koordinatnya sudah benar. Kita pilih grid, new grid. Yang tengah kita next, kita pilih yang plus ini ya teman-teman. Lalu next, finish. Nah, kita apply. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul angka ya teman-teman. Tapi di sini saya akan edit terlebih dahulu karena tidak kelihatan properties. Oke, apply. Oke. Nah, di sini tetap nggak kelihatan ya teman-teman. Kita sesuaikan, kita properties itunya kita sesuaikan sampai bisa ya teman-teman, sampai jelas. Nah, untuk selanjutnya kita membuat kotak untuk tempat nama instansi, nama peta, dan letak insert seperti ya teman-teman. Kita pilih kotak ini teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan garis bantu ya teman-teman. Garis bantu gimana sih cara makainya gitu kan. Nah, ini kursor kita letakkan di atas sini, nanti otomatis dia akan membuat garis gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin garis antara sini sama sini tuh berapa, jaraknya berapa gitu. Nah, misal saya di sini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa disesuaikan tingginya sama gitu. Nah, untuk menambahkan teks, untuk menulis seperti nama instansi, seperti itu, kita bisa klik A ini ya teman-teman. Nah, lalu kita klik. Nah, otomatis dia akan muncul teks ya teman-teman. Di sini saya akan menulis Universitas Jember. Oh, sebelumnya kita tulis Fakultas Teknik terlebih dahulu ya teman-teman. Perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik. Ini bisa diedit kok teman-teman. Kita klik 2 kali, nah akan muncul seperti ini. Kita enter Fakultas Teknik. Kita rata tengah, lalu kita klik OK. Nah, kita besarkan ukurannya sesuai yang kita mau.
Nah, gini ya teman-teman, caranya sama. Nanti saya akan untuk penataannya nanti saya akan tunjukkan, tapi saya ini akan menunjukkan penambahan legenda dengan cara klik insert lalu legenda. Nah, ini kita masukkan semua ya teman-teman, lalu kita klik next, finish. Nah, kita tunggu loading. Nah, ini otomatis akan keluar legenda ya teman-teman. Untuk penataannya nanti saya akan tunjukkan. Lalu ini untuk menambah koordinat, yaitu dengan cara insert lalu dynamic text koordinat system. Nah, otomatis dia akan muncul koordinat. Nah, selanjutnya arah. Kita klik arah, klik insert lalu north, kita pilih arah sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau saya ini. Oke, lalu klik 2 kali, oke. Oh, loading. Nah, ini sudah muncul, maaf. Sebentar. Loading, teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Kita pindah. Lalu untuk menambahkan tabel skala, kita klik insert lalu skala bar. Ini untuk skala yang berbentuk bar. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat skala yang biasa, yaitu klik insert lalu skala lalu klik sesuai yang diinginkan lalu oke. Nah, ini kita tempatkan di salah satu tempat. Selanjutnya kita akan menambahkan peta insert, yaitu dengan klik insert lalu new frame, data frame. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa pencet di layar pada new data frame. Kita klik kanan. Lalu kita add data. Kita add data sesuai dengan jangkauan dari deliniasi. Seperti tadi kan Desa Gringging, makanya saya menggunakan deliniasi Kabupaten Sragen sebagai deliniasi luar. Kita cari dokumennya, filenya di sesuai yang kita simpan. Di sini kita susun dulu, kita atur dulu besarnya dan tata letaknya. Lalu kita copy batas administrasi desa yang awal tadi di layar yang atas ke layar yang new, ke layar yang baru. Lalu kita beri warna dalamnya itu merah supaya ada bedanya. Kita oke. Nah, untuk insertnya sudah jadi ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan percepat karena ini sangat memakan waktu. Caranya sama, teman-teman tinggal melihat saja apa yang saya lakukan.
Nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya teman-teman. Sudah menyesuaikan semuanya. Lalu untuk menyimpan berdasarkan PDF atau output PDF, kita klik file, lalu export map. Nah, kita tunggu dulu ini loading. Nah, itu muncul seperti ini. Lalu kita sesuaikan tempatnya di mana kita mau menyimpan data tersebut. Nah, kalau sudah menemukan tempat yang kita inginkan, kita bisa mengubah formatnya menjadi PDF, karena di sini saya akan mengekspor dalam bentuk PDF. Lalu ketika sudah, klik save. Nah, di sini kita menunggu loading. Nah, ketika sudah jadi, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.